Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu dzul fadli. Yang sangat hangat bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, kita sampaikan salawat dan salam untuk beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasalam. Bunda-bunda yang saya hormati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilahirkan ke muka bumi dalam kondisi yang tidak sebaik hari ini, sehingga kita mengenal dengan istilah zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman kebodohan ketika itu. Kondisi itulah Nabi dilahirkan. Bahkan di dalam sepotong hadis dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, bada'al Islamu ghariban. Islam itu dulu ketika dibawa oleh Rasulullah dianggap orang sebagai sesuatu yang asing dan aneh. Kenapa asing? Kenapa aneh? Karena berbeda dengan kebiasaan mereka. Kebiasaan orang-orang jahiliyah, maaf bunda-bunda sekalian, itu mereka menyembah berhala, banyak namanya, digantung-gantung dekat Ka'bah, digantung-gantung di dinding rumah, digantung-gantung di dinding bangunan. Ada namanya Tuhannya Latta, ada namanya Manat, ada namanya Hubal dan sebagainya. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbikin dari batu, dan juga bermacam-macam. Bahkan ada yang paling biadab mereka terhadap Tuhan mereka. Dia bikin Tuhan dari apa? Dari adonan tepung. Jadi dibikin Tuhan dari adonan tepung. Kemudian Tuhan itu ya dikasih sedikit bahannya gula sama telur. Kemudian dimasak. Setelah dimasak, ditaruh di depan mereka, mereka sembah-sembah. Setelah selesai penyembahan, rupanya perutnya lapar. Ketika perut lapar, langsung Tuhannya tadi dimakan. Itulah dalam sejarah ada manusia penyembah Tuhan dimakan Tuhannya. Ya, karena Tuhannya memang Tuhan dari adonan tepung. Begitu biadab mereka. Bunda-bunda diinformasikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kita harus yakin bagaimana orang-orang jahiliyah itu dulu. Sampai dikatakan dalam surat An-Nahl oleh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha. Apabila diberitahu, diberi berita, diberi kabar dengan kelahiran seorang anak perempuan di masa itu, di masa jahiliyah, kepada seorang laki-laki di masa jahiliyah disebutkan, dikabarkan kelahiran anak perempuan, apa sikap mereka? Zalla wajhuhu wa huwa kazim. Merah padam mukanya dan dia sangat marah. Yatawara minal qaumi. Dia lari dari kaumnya. Kenapa lari? Karena malu dan tidak sanggup menerima kehinaan dengan lahirnya anak perempuan. Jadi ketika itu anak perempuan sangat dihinakan sekali. Hina sekali dengan adanya anak perempuan. Bahkan tidak hanya itu, am yadussuhu fit turab.
Apakah mereka akan menanggung malu dan hina, atau mereka menguburkan anaknya hidup-hidup ke dalam tanah? Bahkan dalam sepotong hadis, Umar ibnul Khattab pun pernah melakukan hal yang sama di masa jahiliyah. Anak perempuannya dikuburkan ke dalam tanah hidup-hidup. Umar bin Khattab. Makanya beliau ketika memandang ibu-ibu, memandang anak-anak perempuan, beliau selalu menangis. Kenapa menangis? Teringat oleh beliau anak beliau yang dulu dikuburkannya ke dalam tanah ketika hidup-hidup. Betul-betul ini terjadi. Ala sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya yang telah mereka perbuat di masa lampau. Bunda-bunda, bahkan ada riwayat dalam sebuah kitab sirah. Bun, silakan makan kue, tapi mohon pikirannya, telinganya masih ke ustadz ya. Ada yang lebih dahsyat, Bun. Dulu di zaman jahiliyah, mohon maaf, para wanita-wanita, para gadis-gadis, kalau dia sudah gadis, sudah mampu menikah, disebut dalam istilah nikah, ketika itu mereka harus siap melayani laki-laki, nikah dengan laki-laki 7 satu malam. Bu Karmoji, mana kira-kira tuh? 7 satu malam, Bu. Begitu jahilnya mereka dulu. Akhirnya datang Nabi. Apa kata Nabi kita? Perempuan harus kita muliakan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu tidak akan engkau dapatkan sebelum engkau cium telapak kakinya. Karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Bahkan dalam perjalanan ada namanya satu surat dalam Al-Quran, namanya surat An-Nisa. Apa artinya tuh? Surat perempuan. Surat Ar-Rijal ada? Surat laki-laki ada? Tidak ada. Makanya di Indonesia ada namanya ibu kota di Jakarta. Bapak kota ada? Nggak ada. Di Minangkabau ada namanya Bundu Kandung. Bapak kandung ada? Nggak ada. Begitulah Rasulullah mengangkat kaum wanita. Sehingga dalam sebuah riwayat, ibu jari, betul. Bapak jari? Enggak ada. Hari ibu ada. Hari bapak? No way, enggak ada. Makanya kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hari ini wanita terhormat. Tak boleh lagi wanita punya suami lebih dari satu. Kenapa? Nanti kacau keturunannya. Mau bikin binnya atau bintinya susah. Dulu di zaman jahiliyah terpaksalah bin atau bintinya bin rame-rame, binti banyak-banyak, ya enggak? Nah, karena banyak lakinya dulu di zaman jahiliyah seperti itu. Baik, oleh karena itu bunda-bunda yang masih sehat, yang masih hebat hari ini, ayo bersyukur kepada Rasulullah, berterima kasih kepada Rasulullah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Nabi diutus menjadi rahmat untuk kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita syukuri. Dan hari ini, ya, boleh jadi guru, boleh jadi ustadz perempuan. Kita doakan dan kita harapkan, bahkan menurut saya sudah seharusnya Umi Tuti ke depan menjadi ustazah. Amin ya rabbal alamin. Kita dorong beliau. Karena di Batam hari ini Umi, maaf Mi,